Kapan Bapak mau sikat? Maaf Pak, saya pengagum Bapak, tapi Bapak jangan kalah berani sama Nikita Mirzani dong Pak. Yang terhormat Bapak-Bapak aparat, mohon maaf Pak, sampai kapan Bapak-Bapak mau mendiamkan oknum turunan Arab ini menghina dan merendahkan wibawa Quds Pak? Kita penduduk asli jangan mau diobok-obok sama pendatang. Oknum turunan Arab yang modal gamis sorban mau sok-sok ngatur bagaimana Bapak-Bapak ini menjalankan negara ini. Pesan saya untuk para pecinta Habib Rizik Syihab. Kalau ada yang mencaci Habib Rizik, ada yang maki Habib Rizik, ada yang nyinyir Habib Rizik. Negara ini sedang diuji oleh segelintir oknum turunan Arab bergamis yang kerap merendahkan martabat negara dan merendahkan wibawa aparat. Yang terhormat Pak Mahfud MD, Bapak bilang kalau penjemput Rizik membuat kerusakan akan Bapak sikat. Nah, kalau membuat kerusakan itu berarti bukan pengikutnya Habib Rizik, kita sikat. Nuwun sewu Pak, bandara sudah rusak Pak. Kapan Bapak mau sikat? Maaf Pak, saya pengagum Bapak, tapi Bapak jangan kalah berani sama Nikita Mirzani dong Pak. Yang terhormat Bapak-Bapak aparat, mohon maaf Pak, sampai kapan Bapak-Bapak mau mendiamkan oknum turunan Arab ini menghina dan merendahkan wibawa Quds Pak? Ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte, iya. Yang terhormat Pak Jokowi, saya pendukung keras Bapak, tapi nuwun sewu Pak, Bapak jangan diam saja sama ormas radikal intoleran yang seenak-enaknya menghina Bapak simbol negara Pak. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Pak Jokowi. Al-Fatihah. Tolong Pak, negara dan aparat jangan sampai kalah oleh kelompok Islam radikal dan ormas intoleran Pak. Ini Indonesia Pak, bukan Irak, bukan Suriah. Kita penduduk asli jangan mau diobok-obok sama pendatang. Oknum turunan Arab yang modal gamis sorban mau sok-sok ngatur bagaimana Bapak-Bapak ini menjalankan negara ini. Bukankah katanya NKRI harga mati Pak? Nah, ada satu pesan begini. Pesan saya untuk para pecinta Habib Rizik Syihab. Kalau ada yang mencaci Habib Rizik, ada yang maki Habib Rizik, ada yang nyinyir Habib Rizik, diamkan saja. Kenapa? Terlampau besar kami untuk meladeni yang seperti itu. Siap saudara-saudara? Aksi diam, gak usah dijawab. Diamkan saja. Kalau dulu saya sekolah, diajarin bahasa Indonesia, ada pepatah. Anjing menggonggong. Saya nggak ngomong loh ya. Coba diulangi. Iya. Jadi ya anjing itu kerjanya menggonggong. Lah kalau ada anjing menggonggong, kamu ikut gonggong. Berarti anjing ketemu anjing. Anjing ketemu anjing. Oh kita ini kafilah. Kelompok pangeran ini. Kelompok pangeran itu ada nyantai aja. Iya, gak usah gubris yang namanya anjing. Kita doakan. Dulu di Hadramut ada satu Habib. Di majelisnya dicaci-caci, dimaki-maki. Maka Habib itu pulang ke rumahnya. Sampai di rumah Habibnya nangis. Nangis. Ditegur sama istrinya. Wahai suamiku, ada apa kamu nangis? Dijawab sama Habibnya, iya. Itu tadi ada yang maki-maki saya di majelis, hina-hina saya di majelis. Istrinya marah, kamu dicaci, dimaki, dihina, kamu nangis. Seharusnya kamu gak nangis, seharusnya kamu doakan orang itu. Dinasihatin sama istrinya. Jawaban Habibnya lebih membuat kaget lagi. Aku nangis bukan karena dicaci dan dimaki. Nah kenapa? Kenapa aku terlambat memaafkan dia, kok sampai rumah baru aku maafkan? Kenapa aku memaafkannya ketika sampai rumah? Kenapa saat dia mencaci maki aku tidak segera aku maafkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ikhwani rahimakumullah, beginilah kami dididik leluhur kami. Beginilah kami dididik oleh kakek kami. Beginilah kami dididik oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anjuran saja, boleh ikut, boleh tidak. Setiap orang boleh jalan dengan caranya masing-masing. Cara Habib Novel, yang mau menggonggong silahkan menggonggong. Tapi kita akan tunjukkan karya.
siapa yang berjuang di Aceh? Saya mau curhat dikit boleh nggak nih? Saya kan dulu pengen ceramah di Aceh Habib, tapi nggak pernah diundang. Akhirnya tibalah undangan. Dan salah satu undangan itu ada juga, setelah itu undangan lagi. Setelah itu undangan lagi. Nah, saya diajak keliling itu ke Aceh. Habib, ini monumen korban tsunami. Saya kaget karena di tengah kota ada kapal yang besarnya luar biasa. Ini mungkin jarang ustadz yang mau menceramahkan. Mungkin jarang ini Habib juga menyampaikan. Tapi ini harus diungkap fakta. Kerja anak cucu Nabi Muhammad SAW. Bagi yang masih ragu nasabnya Habib Rizik, tanya kepada pengurus Robitoh Alawiyah. Jelas nasab beliau. Ya, tanya saja ke sana. Yang masih ragu. Kalau masih ragu, nanti di akhirat saya doakan ketemu kakeknya. Nanya langsung, bener beliau ini cucumu enggak gitu. Ya nanya langsung, saya doakan. Tapi Habib Rizik gak butuh pengakuan cucu Nabi atau bukan cucu Nabi. Berjuang untuk kekasihnya, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, ini orang Aceh bilang ke saya, Habib, itu Masya Allah waktu tsunami, Alhamdulillah ada Habib Rizik Syihab. Beliau bawa itu murid-muridnya. Itu jenazah yang udah usianya 3 hari, udah seminggu. Di bawah kapal itu ada jenazah. Kapal, bawahnya ada jenazah. Kami tidak berani masuk, takut kalau kapalnya itu bergerak kemudian kejatuhan. Tapi Habib Rizik merangkak di bawah kapal, mengambil jenazah itu. Menjalankan tugasnya bagi seorang muslim. Bukan beliau yang cerita, saya nggak pernah dengar cerita dari beliau. Bahkan saya nggak pernah bicara, kecuali tahun 2007. Saya pernah bicara tahun 2004. Saya pernah bicara atau beliau atau tahun 97. Kalau enggak 97, 2004. Ketika beliau berkunjung ke Solo. Di rumahnya Habib Zaki bin Abdurrahman Assegaf, saya kasih hadiah beliau buku terjemahan saya, Manhaj Dakwah, yang di depannya ada gambar foto Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh dan Abu Ya Said Muhammad bin Abi Al-Maliki. Saya jadikan foto cover apa yang dilakukan Habib Rizik. Maka beliau langsung pegang buku itu sambil menciumi cover tersebut. Syekhi, huma syekhi. Kedua orang ini guru saya. Diciumin itu foto ulama oleh Habib Muhammad Rizik Syihab. Setelah itu saya nggak pernah ngomong lagi sama beliau. Sampai kemarin saya berangkat umroh. Saya berkali-kali umroh, nggak sampai 5 kali ya, nggak sampai 5 kali umroh. Haji 2 kali, diajak orang-orang, ayo ketemu Habib Rizik. Saya bilang, nggak mau. Kesian, dari jauh saja, dari jauh saja. Tapi kemarin ini, Maret, saya umroh, saya pengen ketemu Habib Rizik Syihab. Qadarullah ketemu. Disitulah saya ngomong sama Habib Rizik Syihab setelah sekian lama. Dan tidak ada cerita tsunami. Beliau nggak pernah bangga-banggakan dirinya. Saya begini, 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 saya begini. Nggak ada semua itu. Nggak pernah disampaikan kepada saya. Tapi masyarakat Aceh yang bercerita dan bangsa ini berhutang kepada beliau atas perjuangannya yang luar biasa. Oh ini Aceh, ya. Akhiron, saya dengar Habib, saya mau konfirmasi langsung. Karena orang zaman sekarang ini sukanya dengar tapi nggak pernah konfirmasi. Pondok antum yang ada di Puncak, namanya apa? Pondok Syariah, Markas Syariah, lanjutannya? Agrokultural, Mega Mendung. Ya, luasnya berapa Habib? Luasnya hampir 80 hektar. Al-Fakir dengar antum punya rencana nanam 200.000 pohon di sana. Betul kan? 1 juta. Nah, ini langsung saya konfirmasi ya. Habib Rizik Syihab di pondoknya yang kurang lebih 80.000 hektar itu mau nanam 1 juta pohon. Sudah tertanam 200.000. Ya. Kenapa? Nih ya, cucu Nabi dengerin nih. Otaknya dari Nabi Muhammad SAW. Di tubuhnya mengalir darah baginda Muhammad SAW. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Buka Al-Quran. Kalian umat Islam. Setiap Nabi Allah beri wasiat. Katakan kepada kaummu. Tidak minta upah apa-apa. Katakan kepada kaummu. Kami tidak minta upah apapun kepada kalian. Khusus kepada Nabi Muhammad SAW.
beda perintahnya. Illal mawaddata fil qurba. Semua nabi Allah perintah, jangan minta upah dari kaummu, jangan minta upah dari kaummu, jangan minta upah dari kaummu. Tetapi untuk baginda Muhammad SAW ada tambahan ayatnya, illal mawaddata fil qurba. Katakan pada kaummu, karena Nabi nggak mau nyampein, Allah yang perintah. Aku tidak minta kepada kalian semua upah atas perjuanganku, lelah-lelahku, illa, kata Allah, kecuali al-mawaddata fil qurba, rasa cinta yang mendalam kepada orang-orang yang punya hubungan kekerabatan denganku, dengan Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada ayah Nabi, cinta kepada kakek Nabi, cinta kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW, cinta kepada menantu-menantu Rasulullah, cinta kepada Sayyidina Hasan dan Husain, cinta kepada cucu-cucu Nabi Muhammad SAW ila yaumil kiamah. Lihat kecerdasan Habib Rizik Syihab. Sengaja saya perpanjang Habib, biar orang penasaran. Cerdasnya di mana? Jakarta ini konon ya, konon ada banjir kiriman. Betul? Katanya, saya nggak tahu, takut kalau saya ngomong orang Bogor tersinggung nanti. Katanya banjir kiriman ada yang dari atas sono ya. Hujan di atas sono, kemudian turun ke Jakarta, Jakarta banjir. Jadi sumbernya banjir dari mana ini? Dari atas, benar. Nah, kenapa di atas itu airnya banyak mengalir ke Jakarta? Karena buminya kurang bisa menyerap airnya saat hujan turun. Karena buminya kurang bisa menampung airnya saat hujan turun. Kenapa? Karena kurang pohon di sana. Maka beliau siapkan 1 juta pohon untuk menangkap air-air hujan sehingga tidak membuat Jakarta banjir. Ini cucu Nabi Muhammad SAW. Kata ya Habib. Insya Allah. Nah ini kalau saya suruh mengungkap hasil kerja beliau, ya sampai subuh. Itu yang buat saya jatuh cinta. Itu yang buat saya jatuh cinta. Kerja. Itulah beliau. Kerja. Itulah beliau. Habib Muhammad Rizik Syihab. Saya sebagai muslim, saya sebagai WNI mengucapkan jazakumullah khairan ya Habib atas semua lelahmu, atas semua kerjamu. Semoga Allah membalasnya dengan balasan yang besar untuk dirimu, orang tuamu almarhum, ayahmu yang ada di alam barzah sana, dan untuk yang hidup dari keluargamu. Semoga panjang umur, sehat walafiat untuk pasangan hidupmu, untuk anak keturunanmu, untuk pecinta-pecintamu. Semoga semuanya dalam riayah jaddukum Muhammad SAW, semuanya dalam perlindungan Rasulullah, dalam penglihatan Rasulullah, dalam kekuatannya Rasulullah. Apapun yang terjadi, engkau dalam keamanan fid dunya wal ukhra bersama orang-orang yang mencintaimu. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillah.